Buat bagian pengantar umum yang berisi tujuan atau penanda atas apa yang akan kita buat dilakukan. Tadi contohnya membuat nasi goreng, tujuannya untuk apa? Membuat nasi goreng spesial dengan tujuan berbagai variasi, ditambah sosis, ditambah lain. Nah itu adalah tujuan pengantar umum saja. Ya, bahwasanya ini nasi goreng ini akan dibuat seperti ditambah sosis atau nugget atau yang lain. Oke, paham? Oke, lanjut. Materi yang ketiganya ada materi ini berupa apa? Alat dan bahan. Kalau tidak ada alat dan bahan bisa tidak membuat sesuatu? Tidak. Nah makanya perlulah alat dan bahan yang akan kita perlukan membuat sesuatu. Walaupun itu sederhana, perlu kita lakukan. Baik, tadi Bapak sudah bilang dalam kehidupan sehari-hari sudah pernah membuat makanan minuman. Pernah tidak membuat alat dan bahannya itu sudah tahu tidak apa yang diperlukan? Sudah kan? Sudah tahu. Makanya kita harus perlunya adanya alat dan bahan. Selanjutnya, langkah-langkah. Langkah-langkah ini berupa apa? Biasanya ada cara membuatnya. Cara membuatnya tapi siapin bahan-bahannya dulu. Ada bahannya apa yang dibuat? Nasi goreng, kalau nasi goreng bahannya apa yang pertama dibuat? Yaitu yang dibutuhkan yaitu nasi. Lalu apa lagi? Kecap, mungkin sambal, minyak goreng, telur. Tidak kalau dioperasikan pakai telur atau yang lain sebagainya. Ini langkah-langkah berupa tahapan yang berurutan secara kronologis atau timeline disusun secara urutan. Nah, tadi Azifa tadi bilang nasi. Apa lagi tadi? Nah, itu sudah salah loh bahan-bahannya. Benar tidak, Bang? Urutan. Nah, apa yang paling utama? Langkah-langkah yang itu. Siapkan panci wajan, masukkan tunggu wajan panas, masukkan minyak. Takarannya berapa? Ya kan? 2 sendok atau 3 sendok gitu kan? Lalu setelah minyak panas, gorenglah bawang atau bumbu-bumbunya. Harus urutan. Bahkan tadi Mbak bilang harus tahu bahan-bahannya seperti apa yang dibutuhkan. Tadi makanya ada bahan dan alat. Pertamanya kan kita harus potong bawang dulu, ya kan? Potong apa lagi? Biasanya cabai. Kita kalau nggak bisa dipotong harus di blender. Di blender itu juga dibersihkan kan? Dibersihkan atau dipotong-potong kan? Nah itulah ya langkah-langkah yang harus kita lakukan. Paham? Baik, sebelum lanjut materinya, ada yang ingin ditanyakan? Ada? Ya, ada. Nah, di dalam tadi langkah-langkah menulis prosedur ada apa saja? Ya, ada apa saja? Ada? Oh iya, oke. Bila ada apa saja? Ada perintah, ada himbauan, ada tantangan atau larangan. Ya. Ada kata larangan seperti apa? Larangan, perintah. Kemudian berikutnya setelah itu dan sekarang. Kalau larangan seperti apa? Jangan memasukkan berlebihan. Ya kan? Kita himbauannya sebaiknya masukkan bumbunya sesuai takaran yang sudah ada. Nah, baik, lanjut. Sebelum itu tadi ikutin aja. Tadi sudah mati. Oke, lanjut. Tadi langkah-langkahnya ada apa saja? Masih ingat? Ayo, apa saja? Ada? Ya. Langkah-langkah prosedur ada? Ada? Judul ada? Materinya. Dasar ada tujuan dulu. Baru materi bahan dan alat, barulah tempat langkah-langkah. Oke? Paham? Oke.
materi selanjutnya kita coba apa nih kegiatan kita. Nah, penutup atau kesimpulan. Bagian ini juga bersifat opsional ya, sesuai pilihan. Pada bagian ini biasanya digunakan untuk menyimpulkan tujuan akhir dari latar kampus ini di atas. Nasi goreng tujuannya sajikan nasi goreng dalam berbagai variasi, mulai potong teh, tomat, bisa potong apa lagi, tomat, timun, beda. Lalu potonglah telur atau sajikan dengan telur goreng, ya kan variasinya tidak berdadar, variasi. Nah itu aja bagian penutup, bagian kesimpulan menerangkan bahwa nasi goreng itu harus bisa divariasi. Oke, paham? Paham di sebelah sini? Oke, kita lanjut materinya apa nih? Gaya perlu diperhatikan dalam menulis prosedur ada 3. Yang pertama menggunakan kata kerja berupa perintah. Nah, perintah kata siapa tadi? Wilada. Ada himbauan, ada larangan. Nah, itu perlu diperhatikan. Lanjut, yang kedua ada bahasa yang digunakan yang mudah dipahami oleh pembaca, mudah dipahami. Oke, kalau saya kita pakai benar nih, kita kan di Jambi, pasti bahasa Jawa. Ambil kan kalau orang Jambi baca. Nah, kali dia orang Jawa, paham, ya kan? Makanya kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami, itu bahasa Indonesia aja. Indonesia itu pasti mudah dipahami oleh orang-orang. Ya, lanjut. Yang ketiga, sebelumnya. Yang ketiga, balik ke tadi ada langkah. Yang ketiga, nih, yang ketiga, langkah yang penyusunnya harus sistematis dan berurutan. Nah, harus sistematis dan berurutan. Kalau dia berurutan, jadi atau tidak makanan kita? Tidak. Ada yang jadi tapi tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan rasanya, tidak sesuai. Oke, paham? Paham? Nah, ada 3 ya yang harus kita ingat. Ya, pertama tadi ada perintah, himbauan, ada larangan, bahasa yang mudah dipahami, lalu ada langkah-langkah, harus sistematis dan berurutan. Nah, biasanya ada teks prosedur yang kedua. Kemarin ada teks prosedur sederhana dan ada prosedur kompleks. Kompleks itu seperti apa? Itu ada urutan. Pak, kalau sederhana boleh nggak kami buat urutannya Pak? 1, 2, 3. Ya boleh, nggak masalah. Alangkah baiknya itu kenapa? Karena kita maksudnya harus berurutan, harus sistematis. Ya kan? Ya, paham? Oke, lanjut. Di sini kasih contoh. Lanjut. Nah, ini contoh. Teks prosedur. Cara memasak rendang. Pernah makan rendang? Pernah. Rendang ini makanan dari mana nih? Sumatera Barat. Paham ya? Tahu dia Bapak itu makanan. Nah, ya kalau masak. Ini ada tujuannya. Rendang merupakan salah satu makanan khas Indonesia, terbuat dari daging dengan bumbu bahan hutan dan bahan. Nah, pada situ aja bisa kita lihat sebagai tujuannya. Nah, nasi goreng adalah merupakan salah satu makanan yang sering kita jumpai di mana? Di semua tempat, kan? Semua tempat. Ada. Kadang kapan kita temui? Pagi ketemu tidak? Nasi goreng? Ada yang ada yang tidak ada. Kalau malam pasti banyak yang karena pagi kadang kita makan nasi goreng baru malam. Oke, lanjut. Ini judul ya, jarang masak rendang itu tujuannya. Lanjut. Nah, berikutnya nih alat dan bahan. Bahannya ada 1,5 kilo daging tanpa lemak. Tanpa lemak itu seperti apa? Berarti harus dibersihkan lemaknya tadi. Ya enggak? Harus dibersihkan. Lemak itu seperti apa? Yang putih-putih itu. Nah, yang putih-putih itu harus dibersihkan. Lalu yang kedua, potong 4 per 4 cm. Pak harus pakai penggaris yang enggak? Perkiraan atau potong garis?
ya kan? Misalnya mamanya masaknya seperti itu lembaran, ya enggak? Iya, lanjut. Siapkan 2 liter santan dari 2 butir kelapa. Sebaiknya jangan santan instan. Santan instan itu santan apa? Ya? Ya, yang saset tadi itu. Nah, itu tidak apa ya? Tidak bagus. Tidak bagus. Apa? Nah, jadi bukan tidak jadinya tidak sesuai dengan kelapa yang murni. Ada yang iya, ada hitam-hitamnya karena lingkungan. Nah, itu yang sering diawasi. Makanya kita tidak boleh membuat. Lalu bumbu yang penyedap yang kita butuhkan, yaitu apa? 2 batang daun serai. Nah, daun serai tahu? Tahu, awas ya. Lanjut, yang kedua, lembar daun kunyit simpulkan. Nah, daun kunyit itu disimpulkan, maksudnya diapain? Diikat, ya diikat simpul. Lalu 2 cm asam kandis atau bubur. Asam kandis tahu? Asam jawa. Ya, asam jawa itu. Tapi itu yang apa? Yang dari bijinya itu yang lebih enak. Kalau yang asam jawa itu kurang enak. Ya, hitam-hitam itu benar. Oh, yang itu. Iya, yang hitam. Lanjut. Lalu 2 lembar daun jeruk purut. Tahu jeruk purut? Jeruk ada nih, ada jeruk Bali, ada jeruk apa? Banyak tuh. Kadang salah. Ya, jeruk purut itu ada jeruk ya. Bawahnya itu. Iya, ada kunci itu ya. Nanti itu perlu adanya 4 lembar atau bolehlah lebih daun jeruk. Lanjut, ada bumbunya. Bumbunya ini sistematis ya. Bumbunya halus. 2 butir bawang merah, 6 siung bawang putih, 100 gram cabai merah besar, 100 gram cabai merah keriting. Lanjut, coba sedikit. Nah, merah, lalu 100 gram cabai merah tadi, 5 butir kemiri. Kemiri buat apa? Bumbu kemiri tahu tidak? Yang cewek pasti tahu, buahnya tahu. Laki tahu? Dan laki-laki tahu? Dia itu buahnya kecil ya, agak keputihan. Nah, ada buahnya besar kecil, busur-busur. Ya, lalu lengkuas. Nah, berarti ini makan udang pernah tidak termakan lengkuasnya? Pernah termakan lengkuas. Kenapa? Karena itu hampir sama dengan dagingnya. Apalagi dipotong dan juga selesai itu. Kita anggap daging besar nih, ternyata itu lengkuas. Lanjut, yang dibutuhkan kunyit bakar. Ini kunyitnya harus dibakar. Ada kunyit, tahu kunyit? Tahu ya, ada kunyit-kunyitnya tuh ya. Kalau kita pegang itu masih kunyit tangan kita ya. Oke, lanjut. Jahe bakar 2 cm jahe bakar. Ukurannya itu perkirakan aja ya. Makanya kalau kita sebutkan ukurannya karena ya perkirakan aja kalau masak dengan jahe. Ya, jahenya harus dibakar biar apa? Aromanya ya tajamnya kecil. Oke, lanjut. 2 sendok garam. Nah, harus tahu kan 2 sendok garam. Seandainya nih bisa masak rendang, tidak disebutkan berapa sendoknya. Kalau mau ngasih aja garamnya, apa yang terjadi? Keasinan, ya kan? Lanjut, garam 1 sendok jintan atau sangrai. Tahu nggak itu apa? Daun jintan itu. Kalau itu ada daun, iya, ada itu. Ya, tuh. Lanjut, lalu ketumbar. Nah, ada ketumbar dengan apa kan ini hampir sama itu. Ya, hati-hati itu ketumbar ada besar dia. Ya, putih juga, lebih besar dari kemiri. Nggak tahu, nggak pernah masak. Iya, ya. Nanti ya, lalu 1 sendok buah pala. Tadi kamu. Ya, ada
kita bapak aja dan bilang kok belum pernah masak rendang tapi nggak tahu apa itu. Ya kita harus tahu bumbu-bumbu. Lanjut penyedap rasa secukupnya. Apa penyedap rasanya? Macam-macam. Iya, betul apa sih? Oke, lanjut. Selanjutnya, nah ini adalah kalengnya. Potong daging sapi tipis-tipis sesuai dengan selera kita. Nah kalau kita pengen dadu, ya kita dadu. Lanjut, haluskan bumbu yang harus dihaluskan tadi. Bumbu-bumbunya harus dihaluskan berarti ibaratnya biasa. Lalu masukkan santan di wajan. Setelah itu daun masukkan santan di dalam wajan. Setelah itu baru kita masukkan apa nih? Daun jeruk. Setelah itu apa lagi? Daun kunyit. Setelah itu apa lagi? Serai, asam, irisan bawang merah. Ya. Lalu yang keempat apa lagi? Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Aduk tak? Oke. Dan masukkan santan bumbu sambil sekali duduk diaduk selama 20 menit. Nah, waktunya jangan lupa dibuat ya. Kalau kita membuat sesuatu itu waktunya berapa? Adukannya berapa? Sampai selama durasi waktunya masak ya. Lagi kalau kita nasi goreng berapa lama? Perkirakan 20 menit itu. Misalnya lebih dari 20 menit. Gosong kan? Gosong. Makanya kita harus pakai waktu dan durasi. Yang keenam setelah itu mulailah tampak mengeluarkan minyak. Masukkan potongan daging. Mari kita masukkan potongan daging itu setelah bumbunya sudah merata, sudah tercampur semua. Sudah, barulah kita masukkan daging. Oke, paham? Oke, sudah. Lanjut. Setelah itu barulah angkat dan sajikan. Variasi biasanya kalau rendang itu disajikan dalam variasi kan biasanya disertai apa? Nasi. Bukan. Di variasi ini rendang sajikan biasanya di atasnya ada hiasan. Iya, potongan cabai. Tomat itu dibentuk bunga-bunga gitu nih. Nah, variasi. Oke. Iya, tapi kalau untuk kita makan dewek, ya sudah lah. Apa yang ada di wajan itu yang bisa ambil, ya kan? Tapi kalau ambil biasanya dipanis. Apalagi tempat-tempat yang acara itu biasanya dipanis. Oke? Paham? Selanjutnya yang diperagakan langkah-langkahnya. Nah, kita sesuai dengan urutannya ya. Harus bahan yang perlu. Bahan pokok utamanya itu dulu kita siapkan. Ya, harus siapkan dulu. Gitu. Lalu udah diapain? Mau diapain? Bahan utama. Ya, kalau masak nasi goreng, apa yang diutamakan dulu? Nasinya diapain? Diapain nasi? Ya kita siapkan, kan? Kita siapkan. Mungkin nasinya boleh dingin, boleh panas. Biasanya kalau di rumah, bahan masak nasinya dingin atau panas? Bisa panas ya. Kalau di rumah nulis ini nasi dingin, nasi yang sudah. Iya, boleh. Lanjut. Nah, untuk inilah udah biasa. Untuknya sajikan rendang lengkap dengan nasi panas dan cabai hijau atau rasa lebih atau mungkin tadi nasi cabai merah mungkin karena dia tidak suka cabai hijau pedas. Boleh terserah maunya mau. Oke, nah ini penutupnya. Inilah tadi sistemnya. Ya. Jadi ada pertama ada apa? Langkah-langkahnya ada judul, ada tujuan dulu, bahan dan alat, langkah-langkah. Dan terakhir ada penutup. Ya, penutupnya ada. Oke, lanjut. Ada ditanyakan? Kalau tidak ada seperti ini ya. Ada contoh mudah. Kan cara menulisnya seperti apa sudah lakukan. Sepertinya pada apa setelah itu kan selanjutnya ada apa? Ada? Apa tugasnya? Ya. Secara individu, kerjakan secara individu ya. Apa? Buatlah tertulis
channel yang kamu inginkan. Pastinya sederhana yang kamu ada di rumahnya. Oke? Oke, baik. Ini Bapak kasih lengkap ininya, lengkap kerjanya. Jadi aku ketahuan belakang ya. Tulis nanti Bapak minta berapa orang yang 5 atau lebih, boleh lah. Nanti ya presentasi ya. Kita lihat bagaimana cara bermakan. Laki-laki juga lagi. Biasanya bisa. Laki-laki biasanya suka buat minuman lah. Lihat kan, buat minuman biasanya kan. Oke. Ya, apa ke belakang? Baik, satu lagi Diki ada lah tulisnya Diki? Ada, keluarkan. Nah ini ya buat nanti itu nama kelas 7D ya. Oke, baik, Bapak pantau. Ayo, langsung tulis aja yang pernah dibuat di rumah. Oke. Pantau ya. Ini sudah dapat SPPD-nya yang kosong, lembar yang kosong. Nah itu nah ini. Ini. Ini lembar kerja. Buat nama lengkap ya. Kasih waktunya 20 menit cukup ya. Sederhana. Misalnya karena tidak ada pertanyaan. Kalau pertanyaan itu sudah paham. Ya, kalau lagi nih Bapak kasih tahu apa tadi ya. Ini kalau enggak ini cakupannya alat yang lain. Ini ada kamu. Nah di sini bahannya alat aja. Ini kalau aku jalan lagi ya, bilanya tidak tahu apa yang dibuat. Ini masuk. Ada sudah tahu judulnya, buat ayam. Lihat lagi teman sebelahnya si Sipa membuat ini simpel. Sederhananya nih makanan kita sehari-hari apa? Mie instan. Pernah nggak dia mengikuti langkah-langkah mie instan itu tadi ya? Nah, ini Bapak namanya nih sambil membuat. Pernah tidak kalau membuat mie goreng itu atau direbus mengikuti langkah-langkahnya? Pernah. Pernah nggak dibaca? Ada yang pernah, ada yang tidak. Nah, biasanya makan di masa itu biasanya ada. Ya. Ya. Ya, takaran aja pas kalau lebih. Tidak terasa Bu. Gorengan tinggal kita di sini aja ya. Oke, kita lihat Ale mau membuat apa nih? Cara membuat es teh lemon. Nah, es teh lemon itu pakai lemon nih, rasa lemon. Ada di sini aja ada cara membuat apa
pakai cireng. Oh, cireng salju. Cireng salju. Pernah makan cireng salju tidak? Kita lihat di depan bagaimana ya. Ya. Saljunya coba dari apa? Ya pasti dari tepung. Tepung yang kayak bikin kulit. Oh, sudah pernah makan berarti? Oke, sama. Tahu caranya? Ini si siapa ya? Siapa membuat kentang crispy? Kentang crispy. Kentang itu pasti harus crispy dulu. Ya. Oke. Nah, dulu ini soalnya dulu lah. Tahu nih. Oh, ini Azipa. Cara membuat banana roll dummer. Banana itu pisang. Roll itu pisang yang di rollnya yang digulung ya. Dummer itu terbuat dari apa sih Pak? Oh, keju mozzarella dia akan dimasukkan aja ya. Oh, dimasukkan dalam pisangnya. Oke. Misalnya, oh ayam panggang. Ayam panggang itu banyak tak bumbu-bumbunya tuh. Kan? Lanjut. Kita lihat Firly membuat kopi apa nih Firly? Kopi pahit, kopi manis. Minuman itu kopi ya. Boleh buat minuman, apa? Aja. Kalau yang ingin ditanyakan tentang bahannya, boleh ajukan tangan nanti Bapak kasih tahu. Saja ini. Pak kami lupa Pak cara membuat ini tadi Pak. Aku ya Pak Yo. Semoga tahu. Karena makanan anak-anak sekarang tuh tidak tahu kan. Oke. Yang ada dalam kehidupan ya. Yang ada dalam kehidupan. Ini dalam pemandangan ini. Sumpah kita ini membuat ini tadi nih biar Diki ya Diki membuat nasi gemuk. Nasi apa gemuk nanti. Nasi gemuk tuh nasinya gemuk atau tidak? Cuma namanya saja ya. Tapi pas kita makan gemuk tak? Pas kita makan gemuk tidak? Kalau banyak gemuk. Kalau banyak gemuk, kalau dikit tidak gemuk. Dari mana dasarnya nasi gemuk ya? Nasinya gemuk. Nasi itu terbuat dari apa? Pakai beras ya, beras. Jadi nasi lalu di apa? Pakai santan ya? Oh iya pakai santan. Tadi lemak dan itu. Tidak, dari lemak. Kalau sudah, ini akan untuk acak random untuk apa? Maju ke depan mempresentasikan hasil tulis teks saja. Bingung buat supnya Pak apa ya Pak yo? Bahannya Pak kami lupa Pak. Ya, yang kamu ketahui saja ya. Nah, sup itu nggak benar variasi. Nah, langkah-langkahnya buat nomor aja ya biar enak ya. Satu apa seperti bapaknya. Pakai titik boleh. Ini yang sederhana ya. Yang pakai nomor itu adalah kompleks bisa. Ada titik. Tapi berurutan. Ini boleh pakai nomor apa? Titik-titik atau di garis ini. Kalian sudah? Sedikit lagi. Oke, sedikit lagi ya. Ini bahan dari buat apa? Saya akan membuat cireng salju. Ini bapak ini
Sangat unik nih, cireng salju. Cireng itu apa? Cireng itu apa sih? Ayo, cireng itu apa? Gorengan. Gorengan. Oh, gorengan cireng yang putih itu ya? Iya. Oh, ya bapak makan cirengnya, bapak makan cirengnya, tapi Itu namanya cireng salju. oh itu namanya cireng salju, bapak kirain itu cuma cireng aja. Cireng asin. Iya, cireng. Oh ada cireng gitu. Udah. Nggak ada yang lain. Oh, itu namanya cireng salju ya. Ada aja namanya kan. Bapak cireng, rasa cireng. Nggak pakai salju. Oh iya, takarannya satu per beda, satu per dua sendok. Nah, sendoknya jangan lupa. Oke, kita tuh sambil biar kamu jangan ketemuin ya gitu ya. Pernah tidak selalu di dalam media sosial itu masukkan 2 sendok garam. Apa yang dilakukan? Ada yang lucu nggak? Dia masukkan sendok, garamnya dicicip. Ada itu? Ada kan? Masukkan 2 sendok. Dia masukin 2 sendok dalam. Iya. Nah, ya benar. 2 sendok makan garam. Iya lucu tuh. 2 sendok makan garam. 2 sendoknya masuk dalam teflonnya, garamnya dimakan. Itu lucu. Oke, yuk. Sebentar kita kasih nasi. Kalau nasi gemuk simple. Simple. Biasanya divariasikan bisa divariasikan dengan telur dipotong-potong ya namanya ya. Aduh nasi gemuk itu. Ada juga telur rebus ya. Telur goreng. Ini bapak benar misalnya bagaimana kalau mana sih tujuannya? Iya, terus kayak gini itu berlebihan ya. Beda dengan pikiran saya. Berarti itulah dan kalau berlebihan itu ya. Makanan itu ada sesuatu di dalam. Biasanya isinya apa lagi selain kayak gini di dalamnya? Bukan kalau dari sayur-sayuran bisa tidak? Atau kalau kentang gitu? Oh itu kebak. Oh itu kebak. Tinggal lagi. Ya. Oke sudah? Sudah semua? Nah belum? Oke sedikit lagi. Sedikit lagi boleh. Tunggu. Silakan. Sudah ada kopi nih ya. Ini sudah minum kopi. Sudah ada kopi. Oh sudah. Kopi itu simbolnya. Tapi harus tahu alatnya ya. Harus tahu ya durasi waktu masak airnya berapa ya. Hah? Harus tahu lah. Tidak kan aja. Masak airnya berapa lama? Sisa 1 menit, 2 menit, atau 5 menit. Ya, sampai intinya buat aja situ kalau nggak tahu waktunya buat aja situ mendidih sampai mendidih airnya sampai mendidih ya sampai mendidih. Ini nasi gemuknya sudah nih alat-alatnya nih langkah-langkahnya ada nih langkah-langkah juga ada nih. Ini ada sudah sup ayamnya. Ini instan ini bisa dikali. Sudah.
Jadi editi sudah. Sekali lagi. Farhan sudah. Sudah. Alif sudah re. Sudah. Sudah ya. Adil ya. Adilah. Ini membuat apa tadi? Oh, membuat nama bisa juga beda. Mungkin dia pakai coklat, katanya dia bisa pakai coklat aja. Bisa ya? Bisa nanti kalau pas Yesus juga bisa ya. Harus nanti bapak acak ya, siap-siap ya. Nanti temannya yang maju tepuk tangan beri apresiasi. Nanti kita koreksi ada kesalahannya ya, pernah buat Pak kurang Pak alatnya, nggak apa-apa dikoreksi. Sudah? Sudah. Kalau sudah kayak itu nih, itu sudah. Apa yang lagi bilang? Bingung ya bikin kopi ya. Kadang-kadang bikin sup tinggal bingung nih. Apa yang bilang? Apa yang biasa gimana? Nanti yang presentasi suaranya harus lantang loh, biar teman-temannya tahu. Oke, sudah ya, tambah dulu. Bapak sudah siap nih? Ada orang yang menarik menurut Bapak? Ada yang menarik nih, makan aja. Bapak belum pernah coba kan? Nanti kita seru buat. Kita buat sesuatu itu bisa dibuat. Testing dulu dari teman-teman. Oh 5, potong. Nanti barulah tiga itu nulis bisa. Ada uang. Oke. Kalau sudah, oke, sudah ya. Oke, dari 5, dari 5, 4, 3, 2, 1. Tidak selesai. Kita presentasikan hasil tulisan. Bapak tadi menarik nih. Tuh, ada yang menarik nih. Bapak ingin dari perempuan dulu lah. Ini ada yang menarik nih. Pasti kamu pernah buat dulu. Dan ya silakan maju si Nurin. Kita lihat gambar apa ya Nurin. Diri sini boleh. Ya waktu di sini aja. Ototnya bagiannya. Otot ya. Baik. Dulu. Cara membuat tulisan yang melakukan blog. Tujuan adalah makanan pokok yang bisa dibikin banyak makanan atau bubuk. Bahan-bahannya adalah 1 butir telur, garam secukupnya, minyak goreng atau mentega, alat kompor, wajan atau teflon, spatula, piring, rangka-rangka. Nyalakan api dengan ukuran sedang. Letakkan wajan atau teflon di atas kompor, lalu masukkan minyak goreng dan tunggu hingga panas. Pecahkan dan tuangkan isi telur ke dalam wajan, tambahkan garam secukupnya. Balik dengan spatula dan tunggu hingga matang. Tiriskan sebentar dan kemudian letakkan
Kalau terdesak Iya. pasti enggak. Ada yang suka makan telur tidak? Ada. Siapa? Telur dadar. Telur dadar itu beda ya dengan mata sapi. Kalau mata sapi itu ada yang kuningnya ya. Kalau yang wilayah itu tidak dipakai. Kalau ini tinggal ya panas wadah langsung pakai telurnya jadi sudah. Apa? Benar, termasuk boleh ya ada iya kalau macam telurnya bikin telur dadar ke ceplok kata sapi itu ya sering kulitnya termasuk kalau telur dadar itu kita bisa lakukan ya beda ya. Oke Nulin, terima kasih Nulin telur apa mata sapinya ya bagus kalau itu katanya nanti buat apa ayo bapak tadi itu ada yang menarik lagi dulu yang perempuan pasangan dulu lah bapak pengen tahu cireng salju bapak pernah makan cireng ini ada saljunya loh atau dari Jepang misalnya oke bapak silakan Judul cara membuat cireng salju. Tujuan cireng salju makanan yang crispy yang cocok untuk musim panas dan rasa buatnya mudah dan harganya murah. Alat dan bahan 1. Tepung tapioka 2. Cabai 3. Air 2 mili air 4. Garam 5. Bawang putih atau bawang merah 6. Tepung terigu 7. Minyak. Alat mangkok 1 masuk 2 sendok 3 piring 4 wajan 5 spatula 6 pisau 7 kompor. Langkah-langkah 1. Masukkan tepung terigu dan tepung tapioka ke dalam mangkok 2. Tuangkan air ke dalam mangkok 3. Aduk hingga merata 4. Untuk menjadi bulat dan dikeringkan 5. Taruhkan wajan di atas kompor 6. Tuangkan minyak lalu nyalakan kompornya 7. Masukkan cireng tersebut ke dalam wajan 8. Balik cireng sehingga warnanya merata 9. Angkat cireng dan tiriskan cireng tersebut ke atas piring 10. Cireng salju siap dimakan. Tambahkan saus atau cabai agar terasa nikmat. Membuat cireng apa sesi dulu ya? Membuat cireng salju pernah makan cireng salju? Ada saljunya ya? Dingin ya? Kalau dia pakai saus jadi kok tembus tapi dia bentuknya iya bentuknya itu kayak dia kayak gambu ya tadi udah lihat cara itu sudah punya cara membuat cireng salju tujuannya apa ada alat sebutkan dulu bahannya apa saja berapa takarannya lalu alatnya apa saja belum kan ya lalu cara langkah membuatnya apa yang pertama para masukkan tepung terigu masukkan tepung terigu lalu apa lagi yang kedua Tuangkan air ke dalam. tuangkan air berapa takaran airnya ada 2 mili 2 mili itu 2 mili ini ya 200 mili ya 200 mili dan 2 mili itu oh iya sekat tetes ya kan 200 mili ya siapa apalah salah sedikit nah itu hati-hati ya dalam penulisan prosedurnya nanti 2 mili kok saya nggak ada ya apa namanya itu ya nggak apa namanya nggak merata itu terigu lagi ya mungkin salah tulis dia ada 200 mili nah itu lalu cara membuatnya tadi bahannya juga ini juga lalu disajikan disajikan dalam batang disajikan piring dan bisa dimakan menggunakan saus atau cabai untuk menambah rasa ya biasanya kecil kalau kecil ya iya gitu ya kan bisa juga tambah
tangan untuk pada. Silakan. Oke, tadi juga ada menarik bagi Bapak. Bapak pengen banget coba lihat bagaimana membuat sup ayam. Ada tuh. Siapa judulnya membuat sup ayam? Ada di ada. Judulnya membuat sup ayam. Tujuannya bisa menjaga berat badan dan mengontrol asupan kalori. Bahan-bahannya siapkan ayam 50 gram dan wortel kentang konsumsi sayur lalu dan membuat kulit. Alatnya siapkan panci dan sendok. Langkah-langkahnya siapkan panci dan air 150 ml. Aduk air sampai mendidih. Masukkan ayam ke dalam panci lalu masukkan sayuran yang sudah disiapkan. Tunggu selama 3 atau 5 menit. Setelah itu koreksi rasa dan tambahkan daun bawang, seledri dan bawang goreng. Sajikan hangat untuk menikmati rasa gurih dan hangatnya sup ayam. Sup siap disajikan dengan kuah bening yang gurih dan lezat serta kaya akan nutrisi dari sup ayam. Sudah selesai? Oh, sudah. Tepuk tangan dulu teman-teman. Kita koleksi sama-sama ya. Tadi bahannya ada apa saja? Ayam berapa? 50? 50 gram itu berapa? Satu potong dilada. Seharusnya berapa? 500. Setengah kilo itu 500 gram ya. Nah, sama itu hati-hati ya. Masa dalam wajan itu dalam wajan kalau bilang ya satu ayam bumbunya banyak, buahnya banyak, semua satu ayam. Jadi cuma dada aja yang makan. Nah, seperti ya, ada koleksinya makan yang Pak bilang tadi di bahan-bahannya coba ini tadi cek di bahan-bahannya tadi di tujuan tadi. Nah, sebelum nah di sini hati-hati ya. Ini, nah di bahan dasarnya. Ya, kalau 1,5 kilo itu berarti sebut ada 1 kilo, ayamnya sudah ada 1 kilo, sudah 1,5 kilo, sudah itu aja. Tidak usah lagi bikin 1.000 atau 500 gram itu berarti 1,5 kilo ya, 1 per 2 atau 1 per 5 1 per 2 kilo ya, begitu. Nah itu ya, apa lagi dari bahannya kedua? Nah, wortel itu berapa banyak? Nah, itu harus dilihat. Nah, makanya berapa ya? Harus dilihat berapa. Wortel itu bisa 2 potong, 2 buah berapa? 2 buah ya, atau 2 buah atau kentang. Lalu apa lagi? Yang ketiga, kita koleksi sama-sama ya biar kalian belajarnya apa? Buat di rumahnya enggak 1 potong. Ya dah, kita buat sekarang banyak untuk dimakan. Ya, bahan ketiganya Pak. Kentang itu berapa nih? Nah, itu ya sama dengan wortel. Hati-hati ya. Ada ya, nggak apa-apa, jangan takut. Ya kita belajar. Menulis teks terus ya. Karena mungkin tidak ada di rumah ingat mama masak, tapi nggak ditanya berapa apa. Mama, berapa banyak sih wortelnya? Mama, berapa sih banyaknya kentang? Nggak ditanya. Oke, lanjut. Yang keempat, bahannya. Kol dan nah, ya juga Pak, bukannya harus dibuat Pak. Ini pas lah. Kalau udah dibuat orang udah tahu berapa orang tahu berapa harus ada dibuat berapa banyak yang dibuat. Oke, harus. Oke, bahan-bahannya sudah koleksi ya, ini koleksinya kita koleksi sama-sama ya. Oke, bahan alatnya apa saja? Panci dan sendok aja. Wortel itu perlu dipotong tidak? Pisau itu juga dimasukkan. Nah, kalanan. Nah, harus juga pakai kalanan.
Ya, sendoknya tadi. Dia bilang 2 sendoknya. Apa lagi? Hah? Apa? Itu aja ya. Yang potongannya 4 bisa dan salah. Ditambahinnya. Ya, wilayahnya ya. Oke, kita apresiasi wilayahnya. Oke, lanjut. Sudah banyak nih perempuan yang maju. Lanjut apa pengen nih bikin kopi tadi tuh. Nah. Ayo, kasih minum kopi di rumah. Birling. Silakan maju sendiri ke depan Birling. Buat kopi itu sederhana atau tidak? Sederhana. Harus tahu teman-teman. Sederhana, Pak. Iya, harus tahu ya apa adanya. Kita dengar. Ya, kita dengar ya berapa banyak airnya. Air Birling. Sebutkan judulnya ya. Judul membuat kopi. Dibuat kopi adalah minuman hangat yang cocok dibuat di minuman saat suasana dingin. Kopi mudah dibuat dan murah meriah. Alat dan bahan: gula, bubuk kopi, alat, gelas, sendok, langkah-langkah. Bersihkan peralatan dengan teratur. 2. Melakukan metode baru. 3. Tuangkan dengan teko. 4. Gunakan biji kopi yang segar. 5. Penggiling kopi yang bagus. 6. Sesuaikan gunanya dengan ukuran tepat. 7. Air mempengaruhi dengan dan suhu yang berbeda-beda. 8. Panaskan air sebelum dituang ke gelas. Kopi yang nikmat siap disajikan. Oke, ada koleksi? Ada. Ayo, koleksi. Ayo, siapa mau koleksi dulu? Ayo, bahan-bahannya dulu. Oke, ada apa Kurin? Ada apa yang tidak ada? Apa itu namanya? Takarannya tidak ada. Ini kopi. Ya, ini contoh nih kita bikin kopi. Kopi itu sederhana loh. Beda, biasanya ada kemasan, ada yang ini pakai bikin kopi. Pakai bikin kopi tulisan. Oke, kalau bikin kopi itu kita panaskan airnya dulu. Beda. Dan itu yang kemasannya yang apa kemasannya? Hanya selama 40 menit lah. Sampai mendidih. Lalu tuangkan kopi ke dalam gelas. Ya, lalu tambahkan air itu yang kemasan, air ini yang biji. Dan tadi biji kopi ya pilihan ini. Nah, gulanya itu harus tahu takarannya berapa. Saat kita kemas sendok, air ini sekitar 2 sendokan atau 3 sendok. Ya, nah makanya tadi ya coba lagi lihat biji. Ya, nah kita lagi perhatikan bahan dan ya lihat masukkan aja. Pak Amir tahu Pak berapa sendok itu lihat aja. Kamu suka manis atau suka pahit? Manis. Manis itu biasanya berapa sendok? 1,5 sendok. Bisa. Oke. Lalu apa lagi yang kurangnya dari belinya? Cara bahannya apa saja tadi? Bahannya coba bahannya. Alat. Gelas dan sendok. Kas. Kemudian dari mana? Ya, tentunya. Apalagi kalau untuk masak air itu? Panci. Nah, panci. Kan panas air. Bisa bikin kopi ke dalam itu pakai panci. Kita panas air di panci. Udah. Tapi tuh, apalagi yang kurang? Ada lagi? Pasnya peralatannya ya. Nah, itu sederhana dulu. Oke, dilihat itu harus diperhatikan. Nah, nanti bikin kopi di rumah, ganti peralatannya kurang. Jadi ya ini oke tadi siap oke berikut lanjut tadi ada
Oh, sebelumnya. Oke, satu orang lagi. Setelah itu selesai. Kalau pengen apa sama Azif ada sering buat ini. Satu orang lagi ya. Setelah itu kita merefleksi ya. Ayo Azifah. Lanjut. Cara membuat marshmallow bukan bisa menjadi teman menyemil saat membuat dan menciptakan PS. Alat dan bahan-bahan. Satu pisang 1 liter. 2 pisang 1 sendok teh. 3 keju parmesan 4 minyak. 5 kulit lumpia. 6 air. 7 susu kental manis. Alat-alat panci, spatula, pisau, talenan, kuas, kompor, dan piring. Langkah-langkah. 1. Potong-potong pisang menjadi potong-potong panjang. 2. Ambil kulit lumpia 1 lembar, masukkan pisang, mesis dan keju parmesan lalu digulung dan ujungnya diberi air dengan kuas tadi. 3. Lalu hidupkan kompor api kecil, letak panci dan tuang minyak goreng hingga bau belerang. 4. Lalu tiriskan dan letakkan di piring tertutup. Tambahkan susu kental manis dan bisa juga menambahkan meses dan keju parut biasa di atasnya. Marshmallow sudah bersiap di sana. Oke, jadi teman-teman dulu sebelum kita tanya. Oke, tadi Bapak dengar ada bahan 1 ikat pisang. Bagus bahasanya. Nah, yuk, dan pulang 1 ikat pisang katanya. Nah, seharusnya 1 sisir. Hah? Sudah tahu nggak sisir? Iya, biasanya satu tambah. Oke, harus 1 sisir ya. Nah, boleh dong sisir tergantung kemauan kita berapa banyaknya pengen makan pisang bukan tadi. Nah, lalu takaran kejunya berapa banyak? Secukupnya aja ya. Dipanaskan nanti keju atau langsung masuk. Oh, berapa jumlah potongan pisang tadi ya, sesuai itu ya kejunya ya. Kejunya dalam keju mozzarella. Oke, lalu berikut bahan yang ketiga juga. Oke, langkah keempatnya tadi apa? Lalu tiriskan dan letakkan di piring. Bahan ini minyak itu harus dipanaskan. Berarti ada wadahnya tadi ya, wadah. Oke, minyak ada? Ada. Berapa banyak minyaknya? Tahu? Secukupnya aja. Kalau seandainya Bapak masang 1 tanda, cukup tak? Nah, ya, berarti cukup wajan itu aja ya. Oke. Baik, kita apresiasi dulu Azif aja bersama. Oke, baik. Kita tahu kan cara membuatnya. Sudah tahu kan kekurangan kita di mana? Tahu yang sebelah sini? Tahu sebelah sini kekurangannya? Jangan lupa nanti ketika mau makanan di rumah itu harus kita penuhnya adanya takaran ini. Oke, baik. Hari ini kita selesai, sudah menulis, sudah tahu langkah-langkahnya seperti apa, tujuan dari seperti apa, dan cara membuatnya seperti apa. Sudah menulis. Baik, hari ini kita coba merefleksi pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa tanya atau ada pertanyaan dulu? Coba. Pertanyaan. Ayo, Duri. Di dalam tes prosedur ada apa saja? Ayo, siapa yang bisa? Dalam tes prosedur itu ada apa saja? Ya? Ya, simpang. Katakan dulu. Katakan. Gak apa-apa, salah. Duduk. Dan apa? Cara langkah-langkah dan ada duduk. Materi atau tujuan dulu. Tujuannya mata satu ada bahan dan alat, lalu langkah-langkah setelah itu penutup itu apa? Cara penyajiannya seperti apa? Lanjut, ada lagi pertanyaan? Ya, lalu ada pertanyaan maka mau tanya dulu. Oke.
tentang teks prosedur. Teks prosedur itu jadi saya paham ya. Teks prosedur adalah langkah-langkah untuk melakukan atau membuat sesuatu. Oke, langkah-langkah atau untuk tujuan untuk membuat sesuatu. Oke, itu. Kita membuat sesuatu itu harus ada langkah-langkah ya. Tidak banyak tuh langkah-langkah. Di mana kita temuin? Rasanya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam makanan atau di pemasaran. Oke, sudah paham semuanya ya? Paham. Paham. Kita menyimpulkan materi pada hari ini. Bapak minta siapa yang berani menyimpulkan materi ini? Ya. Menyimpulkan materi pada hari ini. Pengertiannya atau alasannya sudah bagus. Siapa yang berani? Kan? Ya. Kan? Langkah-langkahnya kan ada kalimat ayo coba kan? Apa? Atau wilayah tes bolehlah kita tes itu. Dengan ada masalah ada. Oke, biasanya di dalam itu ada strukturnya. Ya, kita tadi ada penutup. Biasanya di dalam itu ada kalimat apa? Ada kalimat, ada himbauan. Lalu apa lagi? Perintah. Lalu ada larangan. Contohnya seperti apa? Nah, kita lihat tadi. Tidak ada contohnya seperti apa? Oke, ya, kemudian atau jangan masuk ke kantin. Itu larangan. Sebelumnya kemudian ada contoh kalimat yang ada di dalam teks prosedur. Oke, baik. Sebelum itu sudah kita simpulkan. Nah, kita kalau akan sampaikan materi berikutnya, kita akan membuat karya dan kita akan membahas tentang buku fiksi dan non-fiksi. Tahu buku fiksi dan non-fiksi? Tahu. Kalau fiksi itu apa? Buku tidaknya, ya, contohnya seperti apa? Dongeng, komik, novel. Ya. Kalau untuk non-fiksi, buku pelajaran, buku yang nyata, ya benar kan, buku yang nyata, buku pelajaran, kalau ilmiah dan lain sebagainya. Nah, itu minggu depan pertemuan berikutnya kita akan bahas di kelas. Oke, tolong cari bawa bukunya untuk bahas buku non-fiksinya dulu. Oke, ada yang di rumah ya, tolong ya. Oke, baik. Dan sebelum itu sudah simpul, sudah Bapak kasih nama yang berikutnya. Bapak ada koreksi sedikit. Kita mengakhiri, kita semangatkan dulu lah untuk kita semua. Kita terus dulu ya. Sebelum mengakhiri, Bapak minta kita terus semangat. Tetap semangat. Kita
Berdoa selesai. Beri hormat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.